Panduan KKN, Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Apa itu KKN tematik Destana? KKN tematik Destana merupakan perwujudan perguruan tinggi dari seluruh sivitas akademika dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat melalui fasilitasi desa atau kelurahan tangguh bencana. Desa atau kelurahan tangguh bencana itu sendiri dapat diartikan sebagai desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. KKN tematik Desa Kelurahan Tangguh Bencana ini adalah salah satu strategi percepatan desa atau kelurahan tangguh bencana di Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan pentahelix dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Selengkapnya mengenai buku panduan KKN tematik Desa Kelurahan Tangguh Bencana dapat diakses melalui barcode berikut. Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dalam 3 tahapan besar, yaitu tahap prabencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Kedua, tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana, serta tahap pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana. KKN tematik Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana pada tahapan prabencana. Tahapan ini dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko yang ditimbulkan akibat bencana. Terdapat 6 komponen utama yang perlu diperhatikan dalam program Desa Kelurahan Tangguh Bencana, antara lain legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keenam komponen tersebut akan terwujud dalam indikator desa atau kelurahan tangguh bencana. Dalam membangun ketangguhan desa atau kelurahan, terdapat 4 indikator dasar yang telah ditetapkan melalui SNI 8357/2017, yakni indikator layanan dasar, indikator peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana, indikator pencegahan dan mitigasi, serta indikator kesiapsiagaan untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Indikator pertama dan kedua adalah indikator dasar atau fondasi untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan indikator ketiga dan keempat adalah representasi proses untuk mewujudkan indikator hasil berdasarkan standar nasional Indonesia. Adapun sejumlah tahapan pelaksanaan KKN Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Pertama, kegiatan pembekalan KKN PRB Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Kedua, pelaksanaan aktivitas pra-KKN yang meliputi 2 kegiatan besar, yaitu analisis situasi kebencanaan desa atau kelurahan dengan melakukan pemilihan desa atau kelurahan potensial, pencarian data sekunder desa atau kelurahan, analisis aset penghidupan, serta analisis situasi desa atau kelurahan. Kedua, penyusunan rencana kerja KKN desa atau kelurahan tangguh bencana, baik rencana tentatif maupun rencana definitif. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan KKN PRB Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana yang meliputi pengkajian risiko partisipatif, penguatan kualitas layanan dasar, pembentukan forum lintas masyarakat, penguatan pengelolaan risiko bencana, serta penguatan sistem kesiapsiagaan. Apa itu penilaian ketangguhan desa atau PKD? Penilaian ketangguhan desa dimulai dengan melakukan koordinasi antara fasilitator dan pemerintah desa untuk melakukan diskusi kelompok terfokus atau FGD di balai desa atau kelurahan. FGD ini melibatkan semua unsur, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi sosial,
kepemudaan, atau organisasi profesi, perwakilan masyarakat difabel dan perempuan, serta organisasi penanggulangan bencana di desa. Hasil penilaian dan bahan verifikasi dari FGD kemudian diinput dalam aplikasi Kobo Toolbox pada link formulir pengisian PKD berikut. Setelah penginputan selesai, data tersebut akan langsung terintegrasi dengan database katalog kesiapsiagaan BNPB. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil PKD yang menunjukkan desa atau kelurahan tersebut masuk pada level pratama, madya, atau utama. Lalu, program-program desa atau kelurahan yang masih kurang dapat dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Silakan membuka link formulir pengisian PKD. Lalu, Anda dapat masuk pada laman penilaian ketangguhan desa Region Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, baca semua informasi petunjuk pengisian yang ditampilkan pada layar. Lalu, klik Next beberapa kali sampai Anda tiba pada laman sifat pelaporan. Selanjutnya, pilih sifat pelaporan, lalu pilih latihan atau uji coba. Kemudian, klik Next dan isi informasi dasar. Kemudian, klik Next, lalu isi informasi dasar lengkap dengan nama penginput dan kontak person penginput yang memfasilitasi penginputan PKD ini. Lalu silakan mengisi tanggal FGD, jumlah FGD, fasilitator desa dan kecamatan yang terlibat. Kemudian klik Next untuk pengisian selanjutnya. Lalu silakan memilih jenis ancaman bencana yang pernah terjadi di desa dan kemungkinan akan terjadi lagi. Anda bisa memilih lebih dari satu jenis ancaman. Lalu Anda memilih salah satu jenis ancaman dari beberapa pilihan tadi untuk dijadikan fokus PKD. Dan isi dampak bencana yang ditimbulkan. Anda bisa memilih lebih dari satu dampak. Lalu silakan mengisi karakter bahaya yang ada di desa atau kelurahan. Setelah itu, isi penilaian ketangguhan desa mulai dari komponen 1 sampai komponen 5. Setelah fasilitator menjawab semua pertanyaan yang ada, fasilitator bersangkutan wajib mengunggah semua dokumen bukti, baik bukti verifikasi umum maupun bukti verifikasi komponen. Misalnya, komponen layanan dasar, bukti-buktinya dapat berupa foto-foto fasilitas pendidikan atau layanan kesehatan. Bukti verifikasi peraturan dan kebijakan dapat berupa dokumen kajian risiko bencana, desa atau kelurahan, atau dokumen lainnya, serta bukti verifikasi komponen kesiapsiagaan bencana, seperti foto jalur rambu evakuasi, tempat pengungsian, dan lain-lain. Bukti-bukti dimaksud dapat diunggah dalam bentuk foto dengan format JPEG dengan ukuran lebih kecil dari 10 MB, ataupun dengan format Word, Excel, atau PDF dengan ukuran lebih kecil dari 10 MB. Setelah semua jawaban dianggap benar, maka selanjutnya silakan Anda mengklik tombol Submit untuk mengunggah atau tombol Save Draft jika masih ingin ditangguhkan. File yang di-save draft akan nampak pada bagian samping kiri atas laman yang sedang dibuka. Informasi selengkapnya mengenai cara mengisi PKD dapat diakses melalui panduan pengisian PKD pada link berikut. Pengkajian risiko bencana partisipatif. Untuk memulai pelaksanaan KKN desa atau kelurahan tangguh bencana, maka dilakukan proses pengkajian risiko partisipatif. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai potensi dampak negatif pada aset penghidupan suatu komunitas yang mungkin timbul akibat kejadian bencana. Pengkajian risiko partisipatif pada lokasi desa atau kelurahan tangguh bencana meliputi 3 tahapan besar, yaitu analisis ancaman, analisis kerentanan, dan analisis kapasitas. Hasil ketiga analisis ini akan menentukan tingkat risiko bencana desa atau kelurahan, yang akan menghasilkan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana desa atau kelurahan.
Langkah-langkah untuk melakukan analisis ancaman adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk tim pelaksana kajian risiko bencana yang terdiri dari anggota kelompok kerja atau Pokja pelaksanaan desa kelurahan tangguh bencana. Kedua, kemudian kelompok kerja pelaksanaan desa atau kelurahan tangguh bencana tersebut melakukan diskusi penilaian ancaman melalui pengenalan jenis dan keragaman ancaman desa atau kelurahan, seperti ancaman geologi berupa gempa bumi, longsor, dan gerakan tanah. Ancaman hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan kekeringan. Ancaman biologi seperti wabah demam berdarah dan malaria. Ancaman kegagalan teknologi seperti kecelakaan transportasi dan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Ancaman lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman sosial berupa konflik tapal batas dengan desa tetangga atau konflik sosial lainnya. Setelah penilaian ancaman, maka dilakukan diskusi untuk menentukan pemeringkatan tingkat ancaman dengan memperkirakan dampak dan frekuensi terjadi. Setiap jenis ancaman yang telah diklasifikasi akan diberi nilai. Perkiraan dampak diberi peringkat 1-5, di mana 1 berarti tidak parah dan 5 berarti sangat parah. Sedangkan kemungkinan terjadi diberi peringkat 1-5, di mana 1 berarti sangat kecil kemungkinan terjadi dan 5 berarti sangat mungkin terjadi. Langkah selanjutnya adalah membuat peringkat ancaman, yakni dengan mentotalkan ranking perkiraan dampak dengan ranking kemungkinan terjadi, mulai dari yang total nilainya paling tinggi sampai paling rendah. Ajak masyarakat untuk membuat prioritas ancaman yang akan dianalisa berdasarkan peringkat ancaman. Setelah mendapatkan peringkat ancaman, maka dilakukan diskusi untuk penentuan karakter atau ciri-ciri ancaman. Analisa karakter ancaman dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyebab atau pemicu, tanda peringatan, dan sebagainya. Contoh pengisian tabel analisis ancaman jenis ancaman banjir dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis kerentanan. Kerentanan ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman tertentu. Kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, dan kemiskinan adalah contoh-contoh kerentanan paling umum di Indonesia. Langkah-langkah analisis kerentanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan inventarisasi kerentanan terhadap aset penghidupan. Misalnya, pemukiman, lahan pertanian, infrastruktur, drainase, dan daerah pesisir. Kedua, melakukan identifikasi kerentanan aset dan perubahan kecenderungan. Dan terakhir adalah penyusunan peta kerentanan. Penilaian kerentanan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memperkirakan aset berisiko, bentuk risiko, dan kemungkinan penyebab beresikonya aset tersebut. Contoh penilaian kerentanan dapat dilihat pada tabel berikut. Tahapan pengkajian risiko selanjutnya adalah melakukan analisis kapasitas. Kapasitas yang ada di desa atau kelurahan dapat berupa sumber daya manusia seperti organisasi masyarakat, infrastruktur seperti peta jalur evakuasi, anggaran seperti dana desa yang bisa digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, modal sosial seperti kebiasaan gotong royong, maupun kemampuan alamiah lingkungan atau alam dalam menghadapi bencana. Langkah-langkah analisis kapasitas dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, melakukan inventarisasi kapasitas terhadap aset penghidupan. Kedua, mengidentifikasi kapasitas aset dan perubahan kecenderungannya. Dan ketiga, melakukan penyusunan peta kapasitas. Tahapan-tahapan ini membantu dalam mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk menghadapi bencana yang terjadi di desa, serta membentuk dasar untuk merencanakan strategi mitigasi, respons, dan pemulihan yang lebih baik. Contoh penilaian kapasitas dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah penentuan tingkat risiko. Penentuan tingkat risiko, baik rendah, sedang, maupun tinggi, dapat menggunakan dasar pertimbangan sebagai berikut.
Dikatakan risiko tinggi ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi atau menyelesaikan kerentanan. Selain itu, kebutuhan sumber daya dari luar desa atau kelurahan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia di dalam desa ataupun kelurahan. Tingkat risiko sedang ketika kapasitas yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menghadapi atau menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa atau kelurahan. Dan risiko rendah ketika kapasitas yang dimiliki desa atau kelurahan sepenuhnya telah mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa atau kelurahan. Penentuan tingkat risiko desa atau kelurahan ini akan dituangkan dalam dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana. Dokumen kajian risiko bencana merupakan sekumpulan data hasil penilaian ancaman, kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko. Isi dokumen KRB dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, pembuatan peta risiko bencana. Gunakan peta yang diunduh dari citra satelit. Mulai dengan menandai batas wilayah, jalan utama, gang, jembatan, dan sungai. Lalu berikan tanda-tanda seperti rumah penduduk dengan kelompok rentan, rumah yang memiliki kendaraan untuk evakuasi, serta fasilitas kesehatan atau pendidikan yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi. Untuk lokasi asal atau lokasi kejadian ancaman, berikan tanda panah untuk arah penyebaran dampak. Tandai jalur evakuasi yang aman dengan garis hijau. Fasilitas publik lain yang bisa digunakan untuk evakuasi dapat ditandai dengan tanda yang disepakati bersama. Setelah peta dibentuk, silakan melakukan pleno untuk memastikan bahwa semua peserta bersepakat dengan informasi yang ada dalam peta. Kegiatan penguatan kualitas layanan dasar terdiri dari penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non-formal. Penguatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Penguatan infrastruktur khususnya bidang ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, komunikasi, dan informasi. Penguatan sarana dan aksesibilitas transportasi, penguatan pelayanan publik oleh pemerintah desa dan kelurahan, penguatan sistem informasi desa dan kelurahan, penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang mandiri dan sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat, serta perlindungan keamanan masyarakat. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Desa Kelurahan. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB Desa Kelurahan merupakan sebuah wadah untuk menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di desa atau kelurahan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Kelurahan adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat masuk dalam keanggotaan Forum PRB Desa atau Kelurahan yang dapat terdiri atas unsur pentahelix seperti Karang Taruna, PKK, LMD, dan BMD, pemerintah desa, posyandu, penyandang disabilitas, tokoh agama, kelompok tani atau kelompok ternak, serta elemen masyarakat lainnya. Selanjutnya, persiapan dan pelaksanaan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa atau Kelurahan. Struktur organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa atau Kelurahan dapat terdiri dari Dewan Penasehat yang terdiri atas Kepala Desa atau Lurah serta BPD Desa. Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan Bencana, dan anggota.
koordinator bidang tanggap darurat dan anggota, serta koordinator bidang pemulihan dan anggota. Struktur forum pengurangan risiko bencana desa atau kelurahan yang telah dibentuk kemudian disahkan melalui keputusan kepala desa atau kelurahan. Forum pengurangan risiko bencana desa atau kelurahan yang telah dibentuk kemudian dilakukan penguatan kelembagaan dan jejaring tim relawan desa atau kelurahan melalui pelatihan kesiapsiagaan, gladi simulasi bencana, sosialisasi dan edukasi, serta membangun kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Berikut adalah contoh kegiatan penguatan jejaring tim relawan desa atau kelurahan. Selanjutnya adalah contoh kegiatan penguatan kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa atau Kelurahan.